Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatan dan terima kasih pada pian berataan yang telah sabar menunggu. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sampai pada halaman 41, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu tentunya kita telah mengkaji tentang nasab beliau, yang mana nasab beliau adalah nasab terbaik di muka bumi, keturunan dari orang-orang yang mulia, dari kabilah yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah. Kabilah dan bangsanya pun merupakan kabilah dan bangsa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari kabilah Quraisy, dari bangsa Arab. Yang mana di zaman kita sekarang banyak orang yang menjelek-jelekan bangsa Arab dan mengatakan bahwa bangsa Arab adalah seburuk-buruknya manusia. Mereka mengatakan Nabi diutus kepada bangsa Arab karena bangsa Arab moralnya paling bejat. Ini adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Yang namanya zaman jahiliyah itu tidak hanya pada bangsa Arab, tapi menyeluruh. Pada saat itu seluruh dunia itu hidup dalam kejahilan, jauh dari wahyu, dari zaman kenabian. Nabi terakhir adalah Nabi Isa. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru bangsa Arab memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bangsa-bangsa yang lain. Kita ketahui bahwa kesyirikan yang terjadi di Jazirah Arab yang dilakukan oleh bangsa Arab itu justru setelah agama-agama samawi sebelumnya rusak terlebih dahulu. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Umat Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian mereka mematungkan para nabi dan orang-orang soleh. Barulah budaya tersebut berpengaruh pada bangsa Arab. Jadi kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab itu terpengaruh oleh kesyirikan yang terjadi pada Bani Israel yang telah berbuat syirik sebelumnya, sebelum bangsa Arab. Di luar bangsa Arab, mereka sampai mempertuhankan manusia, menganggap para raja, para kaisar adalah titisan dewa. Seburuk-buruknya bangsa Arab tidak ada yang mempertuhankan Abu Jahal dan Abu Lahab. Bangsa Arab di antara adab yang mereka pelihara sejak zaman jahiliyah
Di antaranya adalah al-karam, kedermawanan. Mereka akan memuliakan tamu, musafir yang kehabisan bekal, baik orang yang mereka kenal maupun yang tidak kenal. Dalam perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah perjalanan melewati tenda Ummu Ma'bad, suami istri Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad tinggal di perkampungan Badui yang biasanya Ummu Ma'bad ini memberikan minum susu kambing kepada para musafir. Di antara kisah kedermawanan orang Arab ketika ada musafir singgah, tuan rumah bertanya kepada istrinya, apakah kita memiliki makanan yang bisa kita suguhkan, kita hidangkan untuk tamu kita? Istrinya mengatakan, kita tidak memiliki apapun kecuali seekor kuda tunggangan. Maka suaminya mengatakan, kita sembelih kuda ini agar kita bisa menjamu tamu. Padahal harta satu-satunya. Ini tentunya tidak mudah. Kalau kita ada tamu, nggak punya apapun kecuali motor, mungkin nggak kita jual motornya untuk beli nasi uduk. Nggak mungkin. Ini kuda satu-satunya disembelih. Ya. Bukan digadekan, disembelih. Setelahnya nggak punya kendaraan. Kemudian dalam berpakaian. Ya. Bangsa Arab sejak zaman jahiliyah itu tidak ada yang pakai koteka ya. Memang ada sebagian mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ini adalah perbuatan bid'ah mereka dalam tawaf ya. Dan ini bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang Quraisy bagi orang dari luar Mekah ya, mereka harus memakai pakaian ihram yang disediakan, yang dijual oleh penduduk Mekah. Jika tidak ada, maka mereka diharuskan untuk melepas pakaian. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka berpakaian, baik yang di kota maupun di pedalaman, Badui. Pada bangsa yang lain masih sangat banyak yang telanjang. Jangankan zaman itu, zaman sekarang saja. Di beberapa pedalaman itu masih ada yang pakai koteka. Jangankan di pedalaman, di kota-kota, di mall itu banyak yang pakai koteka. Ya. Itu tidak ada pada peradaban bangsa Arab. Maka Allah pilih Nabi itu dari bangsa terpilih. Jadi jangan terpengaruh dengan ungkapan orang-orang liberal yang mengatakan Nabi diutus dari bangsa Arab karena bangsa Arab yang paling bejat. Tidak. Justru itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'ana khairun min khiyar. Aku adalah yang terbaik dari yang baik. Yang terbaik dari bangsa yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dengan 5 ayat. Pertama dalam surah Al-Alaq, Iqra sampai 5 ayat. Wa ursila bil mudaththir, dan diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Pada surah Al-Alaq tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan beliau mendapatkan wahyu, maka beliau adalah seorang nabi. Ketika diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk mengajak, maka dengan ayat itu nabi diangkat menjadi rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir." Hai orang yang berselimut. Qum fa'andzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Jarak antara 5 ayat pertama surah Al-Alaq dengan Al-Mudatsir ini selama 7 hari. Sejak pertama kali Nabi menerima surah di Gua Hira, menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun menemui istrinya, kemudian ditenangkan oleh Khadijah. Pagi harinya Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke anak pamannya, anak paman Khadijah, sepupunya Waraqah bin Naufal, untuk menanyakan tentang perkara yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ahlul kitab, dan Waraqah ini juga orang Quraisy. Dia di salah satu dari 4 orang Quraisy di masa jahiliyah yang sudah merasa dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu keliru. Di antara 4 yang lain adalah Abdullah bin Jahsh. Jadi mereka berdiskusi. Namun ke-4 orang ini tidak menerima wahyu. Yang jelas ada rasa kalau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu keliru. Ini di masa jahiliyah. Maka ke-4 orang ini sama-sama melakukan pencarian kebenaran. Ada yang menempuh jalan kelompok Sobi'ah. Ya. Sobi'ah itu adalah kelompok yang mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Waraqah bin Naufal mempelajari agama Nasrani. Karena membaca kitab, tentunya pengetahuannya lebih banyak daripada keumuman bangsa Arab, yang mana keumuman mereka adalah buta huruf. Maka Khadijah paham bahwa yang memahami perkara kenabian adalah sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang saat itu dia sudah lanjut usia. Khadijah mengatakan, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh putra saudara." Maka Nabi mengkisahkan tentang pertemuannya dengan malaikat Jibril. Maka Waraqah mengatakan, "Sungguh
makhluk yang datang kepadamu ini sama seperti yang datang kepada Musa. Artinya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Duhai seandainya usiaku masih panjang, tatkala kaummu kelak akan mengusirmu, aku akan membelamu. Artinya Waraqah meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Waraqah akan pasti menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tanda-tanda kenabian itu pasti diusir oleh kaumnya. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, Nabi kaget. Dia pun mengatakan, awamukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku? Karena kita ketahui Nabi adalah pemuda yang paling dicintai oleh kaumnya. Ayah Nabi Abdullah pun pemuda yang paling dicintai oleh Quraisy. Kakek Nabi Abdul Muttalib adalah orang yang paling berwibawa yang disegani oleh orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menggelari Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan kepercayaan tersebut tidak hilang sampai pun mereka memusuhi dakwah Nabi. Jadi tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, sehingga ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi. Jadi meskipun mereka belum mau menerima dakwah Nabi, tapi yang paling mereka percaya untuk menyimpan harta mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar kepercayaan orang-orang Quraisy kepada Nabi, maka ketika Waraqah mengatakan kepada Nabi bahwa Nabi akan diusir, maka Nabi pun terkejut. Apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan tidak ada seorang pun yang menerima risalah ini kecuali akan diusir oleh kaumnya. Dan tidak lama setelah itu Waraqah meninggal sebelum tampak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap, dimulai dengan dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dimulai dari orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istrinya, kepada sahabat karibnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan wahyu berikutnya. Dan ini di antara metode tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sudah benar-benar yakin bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahan wahyu agar Nabi merasakan kerinduan untuk menerima wahyu berikutnya. Maka tatkala malam hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu lembah, Nabi mendengar suara dari atas. Ternyata ia lihat
ke atas langit, Nabi melihat malaikat Jibril pada sosok aslinya. Nabi pun gemetar, lari ke rumah, keluar keringat dingin. Nabi menggigil dan mengatakan kepada Khadijah, dassiruni, dassiruni, selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah dengan tenang menyelimuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berselimut. Kum fa'angdir, wa makna kum fa'angdir yungdiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Makna bangunlah lalu berilah peringatan, yakni adalah memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dan sekaligus mengajak kepada tauhid. Memberikan peringatan kepada manusia akan bahaya perbuatan syirik. Ini adalah nafi. Kemudian menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah. Inilah itsbat, penetapan. Dan itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, terdiri dari dua rukun, yaitu nafi, menghilangkan seluruh sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan itsbat illallah. Rukun yang kedua adalah itsbat. Wa rabbaka fakabbir ay adzimhu bitauhid. Dan agungkanlah Tuhanmu, yakni agungkanlah Dia dengan cara mentauhidkannya, baik dengan hati, dengan lisan, maupun dengan anggota badan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Kita mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Dan dengan lisan kita dengan bertakbir dan bertahlil. Sehingga kalimat dzikir yang paling agung adalah la ilaha illallah. Yang mana dzikir ini apabila ditimbang dengan langit dan bumi beserta seluruh isinya, maka akan lebih berat dzikir la ilaha illallah. Dan dengan anggota badan, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anisyirk. Pakaianmu bersihkanlah, yakni bersihkan perbuatanmu dari kesyirikan. Di dalam kitab-kitab tafsir juga disebutkan tidak hanya kesyirikan, namun juga seluruh penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasad, ujub, takabur, dan tentunya penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Agama kita mengajarkan toharoh lahir dan batin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita
Ketika kita hendak menyembah Allah dalam sholat, maka diwajibkan badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita suci dari najis. Begitu pula ibadah kita akan meningkat kualitasnya jika hati kita juga bersih. Hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Warujza fahjur. Ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa di sini maksudnya adalah berhala-berhala. Artinya tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala-berhala itu dan bebaskan dirimu darinya dan dari orang-orang yang melakukannya. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai terlebih dahulu secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, meskipun sebagian orang-orang kafir Quraisy mengetahui, tidak ada penentangan sedikit pun. Meskipun sebagian mereka telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita pertama kali yang masuk Islam adalah istrinya. Laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Budak pertama kali yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Ketika dakwah sirriyah tersebut, orang-orang yang masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun tidak tinggal diam dengan ilmu tauhid yang mereka ketahui, dengan ilmu tauhid yang telah mereka ketahui bahwa mereka berkewajiban hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Mereka pun mendakwahi yang lainnya. Sehingga pada masa dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi ini, ada beberapa orang yang masuk Islam tidak langsung di hadapan Nabi, namun dengan sahabat-sahabat yang telah masuk Islam di hadapan Nabi. Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan. Dia masuk Islam karena ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sama-sama pedagang. Jadi kalau sama profesi itu biasanya nyambung. Pengusaha dengan pengusaha, dokter dengan dokter, guru dengan guru, tukang ngarit dengan tukang ngarit, pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, peternak dengan peternak. Itu kalau ngobrol sambil ngopi bisa berjam-jam. Jadi ada cara ngobrol yang enak kalau sesama profesi. Kemudian setelah mulai bertambah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi naik ke atas gunung Abi Qubais. Kemudian memanggil seluruh suku-suku Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdiddar, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim. Maka penduduk Quraisy mengenal suara itu. Dia adalah suara pemuda yang mereka percayai. Maka tidak ada yang tertinggal untuk menemui arah suara tersebut. Semuanya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang tidak bisa mendatangi Nabi, maka menyuruh budaknya untuk pergi. Apa gerangan yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mereka semuanya berkumpul, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengetes apakah kepercayaan mereka kepada Nabi masih atau sudah luntur. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Maka mereka semuanya menjawab, kami tidak pernah mendapatimu sekalipun berdusta. Tidak pernah kami mendapatimu berdusta meskipun satu kali. Jadi mereka sangat percaya apapun yang akan diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan azab yang pedih kelak di hari kiamat. Yang tentunya peringatan ini jauh lebih penting daripada pasukan berkuda yang akan menyerang mereka. Maka mereka semuanya terdiam. Tidak ada yang mengomentari ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik menerima maupun menolak. Dan pertama kali yang angkat suara adalah pamannya Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka setelah itu mereka bubar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah terang-terangan, maka Nabi pun mulai mengajak dengan terang-terangan. Dan setiap hari pengikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus bertambah. Dakwahnya hanya satu, yaitu menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Berdakwah kepada tauhid, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'dal 10 urija ila sama wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Beliau mengajak kepada tauhid ini selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit.
diperjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat salat. Dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Beliau mengerjakan salat di Makkah selama 3 tahun. Dan setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dakwah tauhid itu dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai Rasulullah meninggal. Dakwah Nabi adalah dakwah tauhid. Jadi bukan 10 tahun pertama saja, tapi selama di Madinah pun Nabi juga mendakwahkan tauhid. Perbuatan, perkataan, kesyirikan yang dijumpai oleh Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengingkarinya. Begitu juga di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Namun di 10 tahun pertama kenabian di Mekah, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan syariat apapun. Jadi dakwahnya hanya tauhid, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Adapun syariat salat, kewajiban salat 5 waktu itu terjadi pada tahun 10 kenabian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Apakah ada syariat salat sebelum tahun ke-10? Iya, namun tidak wajib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu mengerjakan salat namun bukan wajib dan waktunya tidak ditentukan. Mereka mengerjakan salat, mereka beribadah. Dan di antara para sahabat mereka melakukan salat sembunyi-sembunyi. Terutama dari kalangan orang-orang lemah dan para budak. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besarnya, meskipun sebagian besar mereka belum masuk Islam, mereka melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi berani sholat terang-terangan di Masjidil Haram. Termasuk juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pembelaan yang luar biasa dari pamannya Abu Thalib, merupakan tokoh Quraisy yang paling disegani oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengganggu fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Abu Thalib wafat dan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak, maka mulailah orang-orang kafir Quraisy berani mengganggu fisik Nabi, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama Abu Lahab yang merupakan pamannya sendiri dan istrinya Ummu Jamil, padahal rumahnya bersebelahan, tetangga.
Sebagaimana kehidupan di kampung kita, ya, biasanya sebelah itu kalau nggak Pak D ya Pak Le atau sepupu. Karena tanah kakek itu luas, kemudian dibagi-bagi, maka sebelahnya itu kalau nggak paman ya sepupu. Itulah kedekatan Nabi dengan pamannya Abu Lahab. Karena semasa jahiliyah Abu Lahab ini sangat suka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bahagianya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab memerintahkan kepada budaknya, budak perempuannya untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai hadiahnya dia bebaskan budak wanita tersebut. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid, Abu Lahab termasuk tokoh Quraisy yang paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil menaruh duri di depan pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal pernah memukul kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih musyrik, marah. Ketika Nabi berpapasan dengan Abu Jahal di sofa, kemudian dipukul kepalanya. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh seorang budak perempuan. Ketika Hamzah lewat, maka budak yang menyaksikan tadi melaporkan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi. Tahukah engkau apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada putra saudaramu? Dia telah memukul putra saudaramu. Maka Hamzah pun emosi. Dia masuk ke Masjidil Haram dan mendapati Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama orang-orang Quraisy, maka langsung dipukul oleh Hamzah. Apakah engkau memukul keponakanku padahal aku berada dalam agamanya? Ketika mengucapkan itu, Hamzah belum masuk Islam, itu hanya di lisan, agar membuat amarah Abu Jahal. Namun dengan ucapan tersebut, lama-lama dia akhirnya masuk Islam. Kejadian yang lain ketika Nabi sholat di Masjidil Haram, orang-orang Quraisy menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengatakan, siapa yang bisa meletakkan isi jerohan onta di badan Muhammad? Maka salah seorang di antara mereka pergi mengambil isi jerohan onta, dan ketika Nabi sujud, jerohan onta tersebut disiramkan ke kepala dan punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memiliki orang-orang yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperlakukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan para budak, orang-orang yang lemah? Tentunya lebih parah lagi. Di antaranya apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Dia disiksa oleh tuannya, diikat pakai tali, kemudian tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil di Makkah dan diarak di kota Makkah sampai tali tersebut membekas di lehernya. Hukuman yang lain, tuannya mengikatnya, kemudian mencambuknya. Dan ketika musim panas di Mekah, musim panas di Mekah itu bisa maksimal bisa 50, bahkan pernah 53 derajat.
Sepanas-panasnya di kita nggak sampai seperti itu. Musim panas di sana kalau nggak ada AC, ya, itu kipas angin itu kayak angin knalpot. Sepanas-panasnya di kita, buka jendela, nyalakan kipas angin, itu anginnya masih adem. Kalau di Arab musim panas, ya, nyalain kipas angin ya kayak disemprot knalpot. Angin dari jendela yang masuk itu pun hawanya panas. Apalagi pasirnya dan batunya. Ya. Musim panas, kehilangan sandal di Masjidil Haram, jangan coba-coba keluar nyeker, bisa melepuh. Bilal bin Rabah ditelentangkan di atas pasir di musim panas, kemudian ditindihin batu yang besar di atas dadanya. Mengetahui penyiksaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lewat, maka membelinya kemudian membebaskannya. Sahabat yang lain dari kalangan budak adalah Khabbab ibnul Arat. Tuannya ini pandai besi, maka siksaannya dengan besi yang dipanaskan. Besi dipanaskan kemudian diletakkan di atas kepalanya, di pada punggungnya. Kemudian pernah mereka rame-rame menyiksa Khabbab ibnul Arat, dilemparkan ke bara api. Kemudian ketika punggungnya ini menempel di bara api, ditarik, dimajukan kayak gergaji, maju mundur, sampai bara itu padam karena keluarnya darah dari punggung Khabbab ibnul Arat. Dari kalangan budak yang lain yaitu Yasir, sekeluarga, istrinya yang bernama Sumayyah dan anaknya yang bernama Ammar. Sekeluarga disiksa. Yasir dibunuh. Sebelumnya istrinya ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal tepat di kemaluannya. Dan dialah orang yang syahid pertama kali dalam Islam. Kemudian Yasir, adapun Ammar akhirnya masih hidup sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh para sahabatnya, terutama sahabat-sahabat yang lemah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah. Hijrah yang pertama kali ke negeri Habasyah. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan orang-orang Quraisy tidak membiarkan mereka hijrah. Jadi tidak rela kalau kaum muslimin ini beribadah dengan tenang. Negeri Habasyah bukan negeri Islam. Namun di sana ada seorang raja Nasrani, Raja Najasyi, yang dia tidak pernah mendolimi dan menganiaya orang-orang yang ada di negerinya, baik penduduk asli maupun pendatang. Nabi mengatakan kepada para sahabat, hijrahlah kalian ke sana dan beribadahlah kalian dengan tenang di sana. Rombongan pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan orang-orang Quraisy ketika mengetahui, mereka melakukan pengejaran. Ketika sampai di pelabuhan Jeddah, ternyata para sahabat sudah berangkat dan yang mengejar ketinggalan kapal. Namun orang-orang Quraisy tidak putus asa, mengutus
dua orang utusan untuk menghadap Raja Najasyi agar mengembalikan para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Orang-orang Quraisy agar permintaannya diterima oleh sang raja memberikan hadiah kepada sang raja. Yang mana para sahabat sebenarnya sudah aman-aman saja di negeri itu. Tidak lama, selang beberapa bulan, datanglah dua utusan Quraisy menghadap raja. Mereka ketika pertama kali masuk menghadap Raja Najasyi, ya, keduanya melakukan penghormatan dengan sujud di hadapan raja. Kemudian memberi hadiah, barulah mengutarakan maksud mereka. Wahai sang raja, sesungguhnya ada orang-orang dari kaum kami yang tinggal di negeri Anda. Mereka bukan pada agama kami dan bukan pada agama Anda yang mulia. Namun Raja Najasyi meskipun sudah dihormati sedemikian rupa, tidak serta-merta menyerahkan Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Aku tidak akan memutuskan apapun kecuali setelah mendengar dari mereka. Mereka pun terus memprovokasi sang raja. Mereka tidak menghormatimu, mereka tidak akan memberikan penghormatan kepada engkau sebagaimana kami memberikan penghormatan kepada engkau. Maka tatkala Ja'far dipanggil bersama para sahabat-sahabatnya, benar saja, Ja'far tidak sujud di hadapan raja. Kemudian sang raja bertanya kepada Ja'far sebagai pimpinan rombongan dan yang mewakili para sahabat, ajaran apa yang kalian anut? Maka Ja'far menjelaskan tentang tauhid. Di negeri asing di hadapan seorang raja di negara yang besar. Negara Habasyah, salah satu negeri Nasrani terbesar di Afrika saat itu. Tanpa gentar mendakwahkan tauhid, dan ternyata sang raja mulai tertarik bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Gundahlah dua utusan Quraisy ini. Ketika utusan Quraisy ini melihat bahwa sang raja mulai terpengaruh, maka keduanya terus memprovokasi. Wahai sang raja, sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang serius terhadap Isa Al-Masih. Kita tahu di antara pembeda terbesar antara akidah Islam dengan akidah Kristen adalah keyakinan terhadap Isa Al-Masih. Orang-orang Kristen menganggap dia adalah anak Tuhan, dan kita meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kedua utusan Quraisy ini percaya diri, yakin kalau Ja'far jujur mengatakan tentang Isa, maka habislah dia dan para sahabatnya. Maka sang raja pun bertanya, apa yang engkau katakan tentang Isa Al-Masih?
Maka Ja'far membaca surah Maryam, yang di situ disebutkan tentang kejadian lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika selesai membaca surah Maryam, Ja'far melihat ke wajah Najasyi dan ternyata Najasyi menangis dan mengatakan, sungguh Isa tidak lebih dari apa yang telah engkau katakan. Maka justru Raja Najasyi masuk keimanan di dalam hatinya. Karena keberanian Ja'far bin Abi Thalib. Maka kecewalah dua utusan Quraisy ini. Sudah menjilat, mengasih hadiah, sujud di hadapan raja, memprovokasi, tapi semuanya sia-sia. Nabi sendiri juga pernah mencoba untuk melakukan hijrah ke Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah. Barangkali orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, namun orang Taif mau menerima dakwah Nabi. Namun ternyata setelah sampai Taif, perlakuan penduduk Taif tidak berbeda dengan penduduk Makkah. Nabi SAW dilempari dengan batu. Ketika pulang, pembesar-pembesar Taif memerintahkan para wanita, budak, dan anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk menghinakan Nabi SAW. Jadi mereka memperlakukan Nabi tidak perlu para pembesar menghadapi Nabi, tapi cukuplah para wanita dan anak-anak kecil. Mereka melempari Nabi dengan kerikil. Zaid bin Harithah berusaha untuk melindungi Nabi SAW agar tidak terkenai lemparan kerikil tersebut. Hingga akhirnya Zaid kakinya berdarah. Namun usaha Nabi SAW belum bisa mendakwahi penduduk Taif ketika sekembalinya dari Taif, Nabi SAW membaca Al-Quran dan ada sekelompok makhluk dari kalangan jin yang mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi dan mereka kembali ke kaum mereka mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Sehingga perjalanan tersebut tidak sia-sia. Memang penduduk Taif dari kalangan manusia tidak masuk Islam, tapi sekembalinya Nabi SAW dari Taif, ada sekelompok makhluk dari kalangan jin yang masuk Islam. Nabi SAW menggunakan momen-momen kedatangan kabilah-kabilah Arab ke Mekah untuk mendakwahi mereka, yaitu di musim haji. Jadi di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy itu masih melakukan ibadah haji. Namun tentunya ibadah haji yang ternodai dengan bid'ah dan beberapa
kesyirikan. Mereka meletakkan 300 berhala di sekeliling Ka'bah, meletakkan berhala di Safa dan Marwah, dan juga bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ketika jamaah haji mereka melakukan mabit di Mina, itulah momen yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab, dan yang paling banyak menerima dakwah Nabi adalah penduduk Madinah. Mengapa penduduk Madinah yang paling banyak menerima dakwah Nabi? Karena mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada 2 kabilah Arab, Aus dan Khazraj, dan 3 kabilah Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Karena bangsa yang berbeda, etnis yang berbeda, tentunya terkadang terjadi gesekan karena tinggal di satu kawasan. Ketika orang-orang Yahudi ada gesekan dengan orang-orang Arab, Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi ini selalu sesumbar. Mereka mengatakan, sungguh nanti Allah akan mengutus Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir. Mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu belum muncul. Dari mana mereka tahu? Tentunya dari kitab Taurat. Kelak Allah akan mengutus Nabi yang terakhir, dan mereka meyakini Nabi yang terakhir kelak dari kalangan Bani Israel. Bahkan orang-orang Yahudi itu tahu, paham di mana Nabi itu akan diutus. Ciri-ciri daerahnya adalah ciri-ciri Madinah. Maka mereka jauh-jauh dari Syam bertempat tinggal di Madinah agar mereka mempersiapkan diri kelak dari keturunan mereka lah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepercayaan diri mereka itu sangat beralasan karena selama ini ratusan nabi itu dari kalangan Bani Israel. Ketika terjadi gesekan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dagang, pertanian, dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi ini selalu sesumbar. Kelak Allah akan mengutus Nabi akhir zaman, dan Nabi tersebut akan memerangi kalian. Dan kami akan berada di belakang Nabi tersebut memerangi kalian. Kami akan menghancurkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud itu adalah kaum dari kalangan bangsa Arab kuno yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad, nabinya adalah Nabi Hud. Adapun kaum Samud, nabinya adalah Nabi Shalih. Itu adalah nabi-nabi zaman dahulu yang juga dari kalangan bangsa Arab. Jadi mereka mengejek bangsa Arab dengan kabilah-kabilah kaum dari kalangan bangsa Arab yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari kalangan Bani Israel juga banyak yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kera dan babi. Tapi karena mereka dalam rangka mengejek dan mereka tahu sejarah Arab, maka mereka mengatakan, kami akan menghancurkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Ad dan Samud yang satu bangsa dengan mereka.
Apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ini tentunya selalu diingat. Dan Aus dan Khazraj tidak bisa membalas karena mereka orang-orang yang tidak memiliki kitab, tidak tahu perkara kenabian. Maka ketika mereka menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji tentunya tidak dilakukan oleh Bani Israel, karena itu ibadah yang diwarisi oleh bangsa Arab dari Nabi Ismail. Sementara Bani Israel, nenek moyang mereka adalah Ishak. Di saat Nabi berdakwah di Mina, maka orang-orang Aus dan Khazraj saling berbisik. Inilah orang yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi. Inilah Nabi yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi. Mari kita beriman kepadanya, jangan sampai kedahuluan oleh orang-orang Yahudi. Maka setiap musim haji selalu bertambah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Aus dan Khazraj. Bahkan tidak cukup mereka masuk Islam, ketika pulang ke Madinah, mereka mendakwahi karib karabat mereka, mendakwahi kabilahnya. Saking banyaknya. Habis waktunya. Kan nggak ada waktu sholat sampai subuh. Iya. Sehingga banyak sekali yang masuk Islam, hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk berdakwah ke Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi utusan dakwah pertama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Maka Madinahlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tempat hijrah Nabi dan para sahabatnya, yang akhirnya pula Ja'far dan sahabat-sahabatnya dari Habasyah juga pindah ke Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Yahudi Khaybar. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tidak ada? Yang pertama, selama 40 tahun belum menjadi nabi, bagaimana cara beribadah Nabi Muhammad? Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir di zaman jahiliyah. Namun perbuatan-perbuatan jahiliyah tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan syirik maupun perbuatan keji. Nabi tidak pernah menyembah berhala, dan Nabi tidak pernah melakukan dosa. Di zaman jahiliyah ada sebuah keramaian namanya pasar Ukab. Hura-hura di pasar Ukab. Nabi di masa muda itu pekerjaannya menggembala kambing. Menggembalakan kambing-kambing penduduk Mekah. Di saat Nabi muda belia,
tiba musim pasar ukat, dan ini pasarnya pasar musiman. Sebagai manusia, Nabi ada penasaran, ingin mengunjungi pasar ukat. Sesekali mau lihat. Kemudian Nabi mengatakan kepada kawannya sesama penggembala kambing, tolong jagakan kambing-kambingku, aku ingin melihat keadaan di pasar ukat. Kawannya ini mengiyakan, baiklah. Maka Nabi turun, ya, menggembalakan kambing itu fi qororiti Makkah, ya, di perbukitan-perbukitan Makkah. Nabi turun menuju pasar ukat. Di tengah perjalanan Nabi tertimpa rasa kantuk yang sangat mengantuk. Sampai tidak tahan, Nabi tidur di teras salah satu rumah penduduk Mekah. Nabi baru bangun setelah badannya terkena sengat matahari. Ya. Matahari sudah terbit agak tinggi, baru Nabi bangun. Kemudian kembali lagi ke padang gembalaan. Tidak beberapa lama, Nabi mengatakan lagi kepada kawannya, aku ingin lihat keadaan pasar ukat. Karena dulu aku belum sampai melihat, aku tertidur di tengah jalan. Di perjalanan aku tertidur. Maka kawannya mengiyakan. Nabi turun dan kejadian yang sama. Nabi tertidur. Sampai pagi hari, matahari terbit, baru Nabi bangun. Kemudian Nabi kembali, dan sejak kejadian tersebut yang kedua, tidak ada keinginan sama sekali di hati Nabi untuk melihat pasar ukat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Dan itu tidak hanya terjadi pada diri Nabi, juga terjadi pada Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah minum khamr di masa jahiliyah. Padahal minuman khamr itu minuman mereka, minuman bangsa Arab sehari-hari, termasuk orang-orang Quraisy. Allah jadikan Nabi dan Abu Bakar itu sudah benci pada perkara-perkara yang keji. Jadi fitrahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Apakah adanya Syiah ini? Adanya apa? Syiah. Apakah ini adalah suatu takdir? Yang kedua, bagaimana kalau nanti kita pada akhirnya waktu dikubur tetap bisa jawab tiga pertanyaan dari malaikat? Iya. Dua pertanyaan. Yang pertama tentang Syiah, kalau takdir semua kejadian di alam semesta ini tentunya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan iblis, setan, itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dan dosa juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat bahwa kita tidak boleh beralasan dengan takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita nanti tidak mampu menjawab tiga pertanyaan kubur? Kemampuan seorang hamba dalam menjawab tiga pertanyaan kubur ini adalah sejauh mana dia mampu mengamalkan konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah, keimanan kepada Rasul, dan sejauh mana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita terus berusaha dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk bisa menjawab tiga pertanyaan
kubur, yaitu dengan selalu mengamalkan konsekuensi-konsekuensi keimanan, berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengamalkan syariat Islam. Itulah yang akan memudahkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan kubur. Dan bagi yang tidak bisa menjawab, sudah disebutkan di dalam hadis, malaikat akan mengazabnya. Dan ini tentunya azab yang sangat ngeri. Di antara doa yang diperintahkan, yang disunnahkan untuk kita baca setiap akhir tasyahud sebelum salam adalah kita berlindung dari azab kubur. Utsman bin Affan jika berdiri di atas kuburan selalu menangis. Kemudian dia ditanya oleh tabi'in, disebutkan di hadapanmu tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Sementara ketika disebut tentang kubur, tentang alam kubur, engkau menangis. Ketika engkau menyebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Namun ketika menyebutkan alam kubur, engkau menangis. Maka Utsman mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur adalah tempat singgah pertama kali menuju alam akhirat. Imma an yakuna raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Alam kubur bisa jadi salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu kolong dari kolong-kolong neraka. Maka barang siapa yang selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya di alam akhirat akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, mendapatkan azab kubur, maka kehidupan setelahnya di alam akhirat akan lebih sulit. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta nikmat alam kubur, berlindung dari azab kubur, dan terus berusaha. I'malu fakullun muyassarun lah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beramalah, masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Habis? Masih? Dan pada 3 tahun pertama kita sholat haji, apakah sholat 5 waktunya sesuai keinginan atau 1 hari 5 kali? 3 tahun terakhir apa 3 tahun pertama? Nggak ada 3 tahun pertama, 10 tahun pertama kenabian, kemudian 3 tahun terakhir. Jadi masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun di Mekah, ya. 10 tahun pertama tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Namun mereka mengerjakan sholat, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Al-Mubarakfuri. Mereka mengerjakan sholat karena tidak wajib, maka waktunya pun tidak ada ketentuannya. Baru setelah tahun ke-10, artinya 3 tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, turunlah atau Nabi menerima kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Dan malaikat Jibril langsung yang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktunya setelah Nabi kembali ke bumi,
Malaikat Jibril turun di waktu subuh di awal waktu. Kemudian duhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib, kemudian isya di awal waktu. Pada hari kedua, malaikat Jibril turun subuh di akhir waktu, tapi belum sampai keluar waktu. Begitu juga duhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, maghrib pada waktu yang sama, dan isya di akhir waktu. Kemudian mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara waktu-waktu inilah sholat bagi umatmu. Artinya apa? Waktu manapun yang kita pilih, baik di awal waktu, pertengahan waktu, ataupun di akhir waktu, itu boleh. Jadi antara adzan dan iqamah kita menentukan waktunya berapa menit, itu bebas. Kita lihat kemaslahatan masyarakat. Sehingga kita jumpai sebagian masyarakat di Jawa, di pedesaan, itu asarnya tidak di awal waktu, tapi di akhir waktu. Karena profesinya masyarakat pedesaan itu petani. Petani itu dari pagi sampai duhur, pulang, sholat duhur, makan siang, turun lagi ke sawah. Kalau sholat asar di awal waktu, itu pasti akan menyulitkan petani. Baru turun, basah, kotor, adzan, tanggung. Maka para kiai zaman dahulu mengakhirkan, dan itu tidak mengapa. Ya boleh. Jadi turun ke sawah tidak tanggung. Sholatnya, adzannya jam 4:30 waktu Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Barat, itu masih waktu asar. Tapi zaman sekarang mau adzan jam 3, jam 4, jam 5 sama aja, masjid musolanya nggak ada orang. Tapi tujuannya saat itu agar tidak tanggung, ya. Adapun maghrib itu waktunya paling sempit. Sehingga malaikat Jibril hari kedua turun di waktu yang sama. Karenanya di masjid manapun jeda antara adzan dan iqamah maghrib itu paling pendek. Jadi boleh ya suatu masyarakat memilih waktu-waktu tersebut disesuaikan dengan maslahat, atau di pesantren, atau di kampus, ya, atau di perusahaan, ya. Boleh memilih waktu, meskipun yang paling afdol itu adalah di awal waktu, kecuali isya. Kalau tidak memberatkan, Nabi ingin isya itu diakhirkan waktunya. Itu lebih afdol. Namun tentunya Nabi saja tidak melakukan karena khawatir memberatkan umatnya, maka kita juga tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Yeah. Baik, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.